Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesya Anindya Salsabila dengan NBM 2412031 dari kelas 2M PGSD mata kuliah Pendidikan Pancasila. Nah, dalam perkuliahan yang sudah dijalankan kemarin-kemarin banyak membahas tentang 6 bab, yaitu yang pertama Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa, yang kedua Pancasila sebagai sistem filsafat, yang ketiga Pancasila sebagai etika politik, dan yang keempat Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang kelima Pancasila dalam konteks ketatanegaraan RI, dan yang terakhir Pancasila sebagai paradigma kehidupan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Nah, dari 6 bab tersebut yang saya pahami atau kurang lebihnya begitu, yaitu pada bab ketiga, yaitu Pancasila sebagai etika politik. Nah, dalam bab tersebut menjelaskan mengenai pengertian etika. Etika merupakan bagian dari filsafat praktis yang membahas moralitas dan tindak manusia. Dapat dibagi menjadi dua, yaitu etika umum, prinsip dasar moral, dan yang kedua etika khusus, prinsip dalam aspek kehidupan tertentu. Selanjutnya menjelaskan bagaimana dan mengapa manusia mengikuti suatu ajaran moral. Selanjutnya pengertian etika politik. Etika politik berkaitan dengan nilai dan prinsip moral dalam kehidupan politik. 3 aspek utamanya yaitu manusia sebagai makhluk sosial yang hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Yang kedua, dimensi kesosialan manusia. Jati diri individu ditemukan dalam interaksi sosial. Dan yang ketiga, dimensi politis kehidupan manusia. Politik mengatur kehidupan masyarakat secara normatif dan efektif. Politik melibatkan negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, distribusi, dan alokasi sumber daya. Nah, selanjutnya di dalam bab tersebut menjelaskan mengenai Pancasila sebagai sistem etika politik. Pancasila menjadi dasar moral dan etika dalam kehidupan politik Indonesia. Fungsi utama Pancasila dalam etika politik yaitu yang pertama sebagai landasan moral dalam pengambilan keputusan politik. Kedua, sebagai sumber legitimasi kekuasaan, hukum, kebijakan negara. Yang ketiga, memandu kehidupan politik agar berorientasi pada kesejahteraan, keadilan, dan demokrasi. Selanjutnya ada fungsi Pancasila sebagai politik dan nilai-nilai etika yang berkelanjutan. Yang pertama, ada Pancasila sebagai pedoman moral dalam politik. Tidak hanya sebagai dasar hukum, tetapi juga sebagai sumber moralitas dalam bernegara. Mengatur legitimasi kekuasaan dan kebijakan negara agar sesuai dengan nilai moral dan hukum. Selanjutnya, nilai-nilai etika dalam Pancasila. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Prinsip keadilan dan kebebasan beragama menjadi bagian dari politik yang beretika. Negara tidak bersifat teokrasi, tetapi mengakui moralitas yang bersumber dari nilai ketuhanan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Politik harus berlandaskan pada nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selanjutnya, menghindari perpecahan yang disebabkan oleh politis identitas, fanatisme sara, dan hoaks. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia. Politik harus mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan kelompok atau individu, menghindari perpecahan yang disebabkan oleh politik identitas, fanatisme sara, dan hoaks. Selanjutnya, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi dan musyawarah menjadi prinsip utama dalam pengambilan keputusan politik. Pemimpinan dan pejabat negara harus menjunjung tinggi nilai kebijaksanaan dan keadilan. Selanjutnya, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara harus mencegah kesenjangan sosial yang berlebihan akibat penyalahgunaan kekuasaan. Dan politik harus menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, peranan etika Pancasila dalam kehidupan kerja kemasyarakatan dan kenegaraan.
Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika dalam kehidupan masyarakat. Mengatur norma dan perilaku sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi pedoman dalam membedakan yang baik dan yang buruk dalam tindakan individu maupun kelompok. Yang kedua, manfaat etika dalam kehidupan. Penghubung antar nilai, perbedaan antara yang baik dan yang buruk, menjadikan individu memiliki sikap kritis, menjadikan pendirian dalam diri, membantu penegakan peraturan. Yang ketiga, Pancasila sebagai landasan etika dan kenegaraan. Memandu penyelenggara negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya ada tantangan dan kritik terhadap penerapan etika politik berbasis Pancasila di Indonesia. Yang pertama, tantangan dalam penerapan etika politik Pancasila seperti korupsi dan politik uang, fanatisme sara, hoaks dan disinformasi, penegakan hukum yang lemah, dampak globalisasi. Selanjutnya, yang kedua, solusi untuk mengatasi tantangan etika politik dengan cara memperkuat pendidikan Pancasila, meningkatkan integritas pejabat publik, penegakan hukum yang konsisten, meningkatkan literasi digital, dan mengembangkan nilai budaya lokal. Yang ketiga, peran masyarakat dalam menerapkan etika politik, membudayakan sikap anti korupsi dan anti politik uang, menolak fanatisme sara dan membangun toleransi antar agama dan suku, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa di era digital ini, mendukung kebijakannya sesuai dengan nilai Pancasila, dan menolak praktis politik yang merugikan rakyat. Nah, dari bab tersebut, peranan nilai-nilai Pancasila dalam etika politik dalam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yaitu menuntut perilaku politik yang jujur, bertanggung jawab, anti korupsi, serta mendorong toleransi antar beragama dalam politik. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, mewajibkan politisi dan masyarakat untuk menghargai hak asasi manusia, bertindak dengan empati dan solidaritas, serta menolak diskriminasi dalam segala bentuk. Yang ketiga, persatuan Indonesia, yaitu mendorong pengutamaan kepentingan bangsa di atas golongan, menghindari polarisasi, dan membudayakan gotong royong untuk keutuhan dan kemajuan bangsa. Selanjutnya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menekankan pentingnya musyawarah mufakat, mendengarkan aspirasi rakyat, menjaga transparansi dan akuntabilitas, serta menghargai perbedaan pendapat dalam proses politik. Yang terakhir, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, mengarahkan pada kebijakan pemerataan pembangunan, perlindungan hak pekerja, anti-hedonisme bagi pejabat, dan distribusi sumber daya yang adil untuk kesejahteraan bersama. Kesan dan kesan pada mata kuliah ini yaitu kesannya mengikuti perkuliahan mata kuliah umum Pancasila, pendidikan Pancasila merupakan pengalaman yang sangat mencerahkan dan relevan. Yang mungkin awalnya saya menganggap sebagai mata kuliah wajib biasa, namun seiring berjalannya waktu saya menyadari bahwa betapa esensialnya pemahaman Pancasila bagi kita sebagai warga negara Indonesia. Pesannya yaitu bagi Bapak dosen, Bapak Oman Wibisono, teruslah menghadirkan metode pengajaran yang interaktif dan relevan dengan kondisi zaman, mendorong diskusi terbuka dan mengaitkan Pancasila dengan studi kasus nyata akan sangat membantu mahasiswa memahami aplikasi praktis dari setiap sila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.